Shalom jemaat kasih oleh Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 3 sampai ayat 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni, sehingga berkat Tuhan boleh menyertai kita. Mari kita boleh bersama-sama beribadah, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bisa memulai ibadah ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, seterusnya, termulia. Berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan, pencipta segalanya dan pencipta hidup kami, pemilik hidup kami. Kami bersyukur hari demi hari kami terus merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan di masa yang paling sulit dalam hidup kami. Kami pun bersyukur kami adalah orang-orang yang sudah Kau tebus. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih hidup menuruti apa yang kami anggap menyenangkan. Kami hidup menuruti keinginan kami sendiri. Kami lupa untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami bersyukur pengampunan-Mu itu nyata. Engkau selalu memberikan kesempatan ketika kami mau sungguh-sungguh datang menghampiri Engkau. Biarlah ketika kami kembali boleh beribadah. Ini adalah waktu di mana kami mau datang menghampiri Engkau. Dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh kesadaran kami adalah orang berdosa yang tidak layak. Tapi karena kasih-Mu kami boleh datang menghampiri-Mu. Biarlah di dalam ibadah ini kami boleh menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Ketika kami belajar dari bagian firman Tuhan, hati kami sungguh-sungguh rindu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hari baru telah Tuhan berikan kepada kita. Satu hari lagi kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Kristus sudah menebus kita. Karena Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita berikan pujian. Kita sembah Dia. Kita hormat kepadanya. Mari kita pujikan, terpujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya.
Biarlah kita orang-orang yang sudah ditebus. Kita bersama-sama berhimpun di dalam ibadah ini. Kita mau bersujud dan memberikan hormat kita kepadanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya. Dihormat padanya, dihormat padanya, dihormat padanya. Apakah saat ini hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Apakah hati kita dipenuhi dengan sukacita? Ucapan syukur dan sukacita bukan karena keadaan sekitar yang mempengaruhi kita, tetapi karena kita telah dikasihi Tuhan. Karena kita telah menjadi umat kepunyaannya. Mari dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kita mau memuji Dia. Bersama-sama dengan kami yang melayani di sini, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, kita mau bersukacita datang menghampiri Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. mari kita ekspresikan sukacita kita. Berikan senyuman, boleh sambil bertepuk tangan atau melambaikan tangan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dari bulan Maret keadaan seolah tidak menentu. Ada banyak kisah, ada banyak air mata, dan ada kesedihan yang harus kita alami. Tetapi di masa yang sama, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kuat itu. Dia selalu menghibur dan menolong kita yang lemah. Karena itu kita harus selalu memandang kepada Dia. Dia yang telah melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia yang akan memberikan kebahagiaan sampai selamanya. Mari kita menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus. Sambil kita selalu memandang kepada Dia. Lemah dan susahnya jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu dan bahagia. Pandanglah pada Yesus.
dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanku. Rasa dosa akan kekal, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, Pandanglah wajah mulianya. pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Sekali lagi pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk Gembala Rayon kita, Pendeta Hendri Ongko. Dalam khotbah berseri, dia sudah menyampaikan mengenai kepemimpinan Yosua dalam kitab Yosua. Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut atau mau belajar lebih mengerti lagi, bisa melihat di YouTube. Hari ini saya ingin mengajak kita semua boleh belajar mengenai satu tokoh yaitu Deborah dalam kitab Hakim-Hakim. Mari sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang masih tidak menentu, kami tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Kami tidak bisa beribadah secara onsite, sudah hampir 8 bulan. Kami beribadah secara online, walaupun tengah-tengah suasana yang tidak mengenakkan bagi kami, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang selalu memanggil kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan, pakailah hamba-Mu, urapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berikan kepada kami hati yang tenang, pikiran yang jernih untuk boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Tetapi cukup panjang, saya membaca di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1, setelah Yosua meninggal, Tuhan tidak lagi membangkitkan seorang pemimpin yang baru menggantikan Yosua. Tuhan ingin supaya orang Israel sungguh-sungguh langsung bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ingin pemerintahan secara teokrasi. Tuhan ingin supaya bangsa Israel sungguh-sungguh apapun masalah pergumulan bertanya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan secara benar. Tetapi bangsa Israel tidak menuruti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga di dalam
Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, di situ dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena tidak ada pemimpin yang menjadi panutan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mencari perlindungan yang lain. Bangsa Israel menyembah berhala, mencari pertolongan dari dewa lain. Sehingga dalam satu jangka waktu mereka belum ada pertobatan. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel menyembah berhala, lalu diserahkan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Kanaan. Ditindas, dijajah oleh bangsa lain dalam waktu yang cukup panjang, sehingga bangsa Israel lalu sadar. Mereka menyesal, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka bertobat di hadapan Tuhan, dan mereka minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kondisi dari bangsa Israel. Lalu Tuhan menjawab, Tuhan mengirim hakim untuk menolong, memimpin bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel, karena ada hakim, bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tetapi setelah hakim itu meninggal, bangsa Israel jatuh lagi dalam dosa. Jatuh dari penyembahan berhala. Tidak lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum lagi. Kalau dilihat dari kitab Hakim-Hakim, di situ kita melihat kehidupan bangsa Israel seperti pola lingkaran. Di mana ada hakim, maka bangsa Israel hidup aman, hidup tenang, hidup tenang. Tetapi ketika hakim sudah meninggal, maka bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Bangsa Israel tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan marah, Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa lain. Bangsa lain yaitu Kanaan menindas bangsa Israel. Dalam penderitaan yang cukup lama, bertahun-tahun, kemudian membuat bangsa Israel sadar. Lalu mereka cari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan bertobat di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengasihani bangsa Israel, Tuhan mengirim hakim untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel kembali lagi sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Lalu hakimnya ada, aman terjadi. Itu seperti putaran lingkaran. Dalam masa Yosua meninggal sampai pemanggilan Samuel. Di situ Tuhan mengirim hakim untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Siapakah hakim? Hakim adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan dan menegakkan hukum Tuhan. Supaya bangsa Israel boleh sungguh-sungguh menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman, dalam hukum Tuhan. Bukan hanya itu saja, tugas hakim itu adalah membimbing bangsa Israel, menyatukan 12 suku supaya mereka sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Hakim tugasnya seperti seorang yang membimbing, konseling bagi setiap bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada masalah, baik secara internal maupun secara politik, hakim tugasnya, dia akan menasehati, dia akan bertanya kepada Tuhan, dia akan memimpin bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Di dalam 12 hakim, pada 12 hakim ini ada 6 hakim yang terutama yang membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dalam 12 ini ada 6 hakim yang terutama yang punya pengaruh yang besar. Karena mereka memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa lain. Di antara 6 hakim itu ada 1 hakim yang Tuhan pakai, yaitu Deborah, yang akan kita bahas bersama-sama. Bahkan dalam pemerintahan Deborah, sebelum Deborah dipanggil menjadi hakim,
selama 20 tahun bangsa Israel telah ditindas. Bangsa Israel mengalami penindasan. Bahkan kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel di dalam menghadapi penindasan. Tetapi Tuhan memimpin memakai Deborah. Kalau kita meneliti lebih mendalam mengenai hakim-hakim, kita akan melihat hakim-hakim pasal 4 ayat 1. Di situ dikatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 2, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Di situ sangat menarik bagi kita. Dikatakan ada kota Hasor. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Bukankah kota Hasor ini sudah dimusnahkan? Bahkan raja Kanaan sudah tidak berdaya, sudah mati. Tetapi kenapa masih ada? Bahkan panglima tentaranya yaitu Sisera itu diam di sana, bahkan punya kekuatan yang luar biasa. Di situ kita bisa melihat di dalam Yosua 11 ayat 10 dan 13. Saya akan membacakannya. Yosua 11 ayat 10. Pada waktu itu Yosua kembali. Direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Ayat 13. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Pada masa pemerintahan Yosua, kota Hasor ini sudah dimusnahkan. Tetapi ternyata penduduk Kanaan tidak semuanya dihancurkan. Ada banyak penduduknya itu dibiarkan hidup. Sehingga ketika kota itu telah hancur, penduduk Kanaan membangun kembali. Dan mereka mengangkat Raja Yabin untuk memimpin mereka. Sehingga kota Hasor yang dulunya hancur, kemudian dibangun dengan indah, dengan megah. Bahkan dengan panglima tentara yang luar biasa. Dikatakan selama 20 tahun mereka menindas bangsa Israel. Itulah kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka mengalami penindasan. Ketika penderitaan itu terjadi, dengan waktu yang cukup lama, 20 tahun. Penderitaan ini membawa bangsa Israel lalu datang kepada Tuhan, memohon Tuhan memulihkan dan memohon Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penindasan. Lalu Tuhan memakai yaitu Deborah. Siapakah Deborah? Nama Deborah berarti Honeybee, artinya tawon madu. Di dalam Alkitab yang sudah kita baca, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4, di situ dikatakan Deborah itu adalah seorang nabiya, istri Labidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Deborah adalah seorang hakim, seorang nabiya, seorang wanita di Israel atau seorang istri Lapidot. Bahkan tugas sebagai hakim itu di ayat 5
dia tugasnya yaitu duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Di sini Deborah melakukan tugas sebagai hakim, memerintah dan menyatukan bangsa Israel ketika bangsa Israel punya masalah baik secara internal maupun secara politik dan lain sebagainya. Mereka datang dan Deborah memberikan nasihat, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bahkan tugas dari Deborah tidak hanya sebagai hakim, dia juga sebagai nabiya. Di dalam ayat 6, di situ dia katakan, yaitu Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Di ayat 6, Deborah melaksanakan tugas sebagai nabiya. Dia memberitahukan apa yang harus dilakukan. Dia sebelum melakukan, dia memanggil Barak dan dia menubuatkan apa yang Tuhan lakukan. Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan buat orang Israel, buat bangsa Israel. Di dalam dia sebagai seorang hakim, Deborah tidak hanya memberitahukan. Deborah juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dalam Alkitab disebut dia punya tugas. Baik dia sebagai istri harus mengurus keluarga, dia juga sebagai hakim bagaimana punya waktu untuk membimbing orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Dia juga sebagai nabiya memberitahukan apa yang akan terjadi. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melawan bangsa Kanaan. Bagaimana Tuhan menjadikan Deborah. Sehingga Deborah tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Kanaan. Kemudian yang kedua, yang akan kita pelajari, mengapa Tuhan memakai Deborah? Bukankah Tuhan tahu bahwa Deborah ini adalah seorang istri, seorang wanita. Deborah ini seorang hakim, seorang nabiya. Kenapa Tuhan masih memakai seperti itu? Bukankah seorang istri, seorang wanita tidak mungkin bisa berperang? Kekuatan wanita untuk melawan pria itu impossible, tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu memakai Deborah. Apalagi pada masa itu, bangsa Israel itu punya konsep pemahaman bahwa wanita itu sangat tidak diakui, kepemimpinan wanita itu tidak diakui oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel itu tidak mempercayai kepemimpinan wanita. Karena apa yang diucapkan oleh wanita akan diuji secara kebenaran. Baik dalam 3 segi. Akan diuji, ditanya keluarganya, akan ditahu tentang teman-temannya dan akan diuji kevalitannya. Sehingga bangsa Israel tidak mudah menerima seperti itu. Kenapa? Bisa kita lihat pada waktu Barak. Ketika Barak dikasih tahu bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Kanaan. Lalu Barak berkata kepada Deborah, kalau memang itu coba asal engkau maju berperang bersama saya baru mau percaya. Disitulah salah satu cara Barak. Karena situasi seperti itu. Bahkan pada masa Samuel, ketika pemerintahan Samuel pun, Samuel waktu menyebut hakim-hakim, ada nama Barak disebut, tetapi
Deborah tidak disebut. Karena memang seperti itu masyarakat. Karena sudah dialami oleh bangsa Israel selama 20 tahun penderitaan. Sehingga tidak mengherankan ada 3 krisis yang terjadi bagi bangsa Israel. Yang pertama krisis kepemimpinan. Tidak ada satupun yang berani memimpin karena melihat lawannya begitu kuat, begitu luar biasa, begitu hebat. Sedangkan bangsa Israel tidak punya kapasitas untuk melawan bangsa Kanaan. Kemudian krisis kepercayaan diri. Sudah merasa tidak mampu lagi menghadapi penindasan. Sudah tidak mampu lagi malah menghadapi orang yang begitu kuat, yang begitu hebat. Bahkan dalam krisis iman. Sudah merasa, mungkin mereka merasa lelah. Mungkin mereka merasa bagaimana campur tangan Tuhan. Mereka belum merasakan satu realita, kenyataan. Sehingga 3 krisis ini membawa Barak termasuk salah satu orang yang tidak percaya diri, tidak merasa tidak punya kemampuan. Sehingga menyerahkan kepada Deborah. Tuhan mau memakai Deborah. Padahal Tuhan tahu dia seorang istri yang tidak bisa dan tidak mampu melawan orang Israel. Tetapi Tuhan mau membuktikan, menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan dapat memakai seorang yang lemah, seorang Deborah yang tidak ada apa-apa, yang tidak mampu dijadikan alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin bagi kita merasa saya tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan memakai orang yang lemah pun akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita masih ingat ketika dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mengajar begitu banyak orang, kemudian mereka sudah lama mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, mereka harus dikasih makan. Dan murid-murid berkata, bagaimana mungkin begitu banyak orang, 5.000 orang lebih, bagaimana mungkin kita bisa memberikan makan? Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Lalu Andreas membawa seorang anak kecil. Dia berkata kepada Tuhan, anak ini punya 5 roti 2 ikan. Tetapi Tuhan berkata, bawa 5 roti dan 2 ikan. Oleh Tuhan mengucap syukur dan Tuhan menyuruh membagikan kelompok-kelompok. Lalu 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Apa yang tidak mungkin Tuhan bisa menjadikan mungkin. Tuhan berdaulat, Tuhan memakai asal kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pakai. Bahkan Tuhan memberikan talenta. Ingat, ada Tuhan kasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang dikasih 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Yang dikasih 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta merasa, Tuhan ini tidak main, saya tidak mau. Tetapi Tuhan katakan, nyalah, engkau tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Saudara, kita perlu introspeksi diri kita. Dalam masa pandemi, kita merasa sudah hampir 8 bulan, kita merasa tidak bisa melakukan apapun. Siapa bilang kita tidak bisa melakukan apapun? Baik kita sebagai lansia. Lansia bisa menggunakan banyak waktu untuk berdoa. Mendoakan gereja kita. Mendoakan supaya semua jemaat, semua hamba Tuhan, semua pengurus, semua anak Tuhan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita sebagai orang yang produktif, yang bekerja sebagai profesional, Tuhan bisa memakai kita dengan pekerjaan kita menjadi saksi bagi Tuhan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mungkin kita sebagai seorang yang pemuda yang masih studi, siapa bilang Tuhan gak bisa pakai? Walaupun kita lemah, Tuhan memakai kita menjadi orang yang berbeda daripada teman-teman yang ada. Tuhan memakai kita. Siapkah kita mau dipakai? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia ada Tuhan yang berdaulat,
Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan sendiri yang berdaulat memakai siapapun asal kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Deborah? Di situ kita melihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari Deborah. Yang pertama, Deborah mempunyai iman yang teguh. Iman yang teguh kepada Allah yang berdaulat dan Allah yang hidup. Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Di sini ada dua kata yang penting, bersiaplah dan majulah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bergerak dan berangkat. Deborah dengan iman, dia melihat bagaimana Allah yang berdaulat, Allah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Allah yang memberikan kemenangan bahwa melawan panglima tentara Sisera. Itu adalah campur tangan Tuhan. Deborah dengan iman yang teguh, dia tidak tergoyahkan walaupun oleh situasi dan kondisi. Secara manusia, ketika melihat begitu musuhnya yang begitu luar biasa, punya kereta besi 900, itu tidak main-main, punya kuda yang terlatih, punya panglima perang yang hebat. Tetapi Deborah, dia punya iman yang teguh, dia percaya Allah yang berdaulat dan Allah yang hidup, yang akan membebaskan bangsa Israel. Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu yang memimpin, yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Ini juga bisa kita lihat di dalam ayat 15-16. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Di ayat 17 sampai ayat 21, Sisera terpaksa harus keluar dari keretanya dan berjalan, melarikan diri dan sembunyi dalam kemah Yael istri Heber, kelelahan dan tidur, akhirnya dibunuh oleh Yael. Di situ kita melihat bagaimana iman yang teguh kepada Allah yang berdaulat, bahkan kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang telah Allah tunjukkan bagaimana Tuhan telah memimpin, telah membawa bangsa Israel menang. Bagaimana Tuhan menggunakan alam dengan air dari sungai keluar, kemudian dengan berbagai macam cara, angin, kemudian membuat kereta-keretanya kacau, membuat tentara panglima perang terpaksa harus turun, dan Sisera harus pergi mencari perlindungan, dan Sisera dibunuh oleh seorang wanita, yaitu Yael. Di situ kita melihat Allah yang hidup. Kita ingat peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana pada waktu Raja Firaun bersama tentara-tentara mengejar bangsa Israel sampai di tengah laut Teberau. Di situ Tuhan menggunakan air laut untuk menumpas seluruh bangsa Israel, bangsa Mesir, yaitu
Firaun. Firaun bersama seluruh tentaranya akhirnya mati kena air laut. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Iman dari Deborah. Dia tahu dengan iman yang teguh, dia percaya bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang sudah memberikan tebusan buat bangsa Israel, Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang hidup, Allah yang menuntun bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati, bangkit, dia memberikan kemenangan buat kita. Yesus yang kita imani, yang kita percaya, dia akan memimpin, menopang hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh punya iman yang teguh? Iman kepada Allah yang berdaulat dan Allah yang hidup. Bahkan diceritakan di dalam Ulangan, diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20 sampai 21. Di Deborah menyanyikan dalam pujian bahwa Tuhan memakai alam untuk menurunkan hujan, sungai untuk menghancurkan musuh. Satu pujian yang begitu luar biasa. Hujan batu jatuh dari langit, lalu banjir sehingga bala tentara kacau balau. Lalu yang selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari dari Deborah? Yang kedua adalah Deborah mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat ketika Deborah berperang, secara perbandingan, pasti pihak Deborah akan kalah. Bayangkan dia hanya membawa 10.000 tentara. Sedangkan pihak lawannya punya kekuatan yang luar biasa. Punya 900 kereta besi. Punya tentara yang luar biasa. Punya kekuatan yang hebat. Tetapi Deborah percaya hanya mengandalkan Tuhan. Dia mampu berperang. Karena dengan melihat kemampuan diri sendiri, Deborah yakin pasti akan kalah. Tetapi dengan melihat, mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, Deborah yakin bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Dan memang benar, dalam perang kita melihat bagaimana kita melihat Tuhan memimpin akan bangsa Israel sehingga kemenangan itu terjadi. Deborah melihat bagaimana Tuhan andalan dalam hidup. Saudara, siapa andalan dalam hidup kita? Uangkah? Gelarkah? Atau jabatan? Uang yang banyak tidak bisa kita andalkan. Dengan virus yang kecil pun, kalau virus COVID yang ganas, uang begitu banyak tidak mampu untuk mengobati. Uang yang banyak akan hilang. Gelar, kepintaran, dengan kena virus yang kecil pun tidak mampu kita berpikir, tidak mampu bisa membawa kita keluar dari COVID-19 ini. Kita percaya hanya mengandalkan Tuhan. Uang bisa hilang, gelar bisa hilang, jabatan bisa hilang. Ketika kita sudah tidak ada dalam dunia ini. Semua yang ada itu akan hilang lenyap. Tidak bisa kita andalkan. Di dalam kesulitan apapun, pergumulan, kesedihan, sakit penyakit, tidak bisa kita andalkan dengan kekuatan kita. Tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kita. Tuhanlah satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam masa pandemi ini? Kita tidak tahu sampai kapan. Semua orang bertanya, bahkan seluruh dunia terdampak. Kita bisa
Dengan kemampuan kita merasa, aku bisa mampu kok menjalani. Tidak bisa saudara. Apapun dengan kemampuanmu, tetap tidak bisa membawa kita bisa melewati semua itu. Tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya andalan dalam hidup kita. Tuhanlah satu-satunya penuntun, penopang, perlindungan dalam hidup kita. Seperti Deborah, ketika dia melihat sekeliling, pasti dia akan goyah. Ketika dia melihat orang yang diandalkan, tetap tidak mungkin bisa membawa dia kemenangan. Tetapi dia percaya dengan iman, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah andalan dalam hidup dia. Sehingga 10.000 tentara yang sama sekali tidak punya kemampuan apapun. Secara perang tidak mampu. Secara kekuatan tidak mampu. Kemudian juga tidak punya kuda yang begitu terlatih. Mereka hanya bisa berjalan kaki, berperang dengan tenaga. Tetapi Tuhan yang turun tangan. Tuhanlah satu-satunya andalan. Karena setelah berperang, setelah menang, setelah keluar dari kemenangan, Deborah memuji Tuhan, menyatakan kemenangan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima. Hakim-Hakim pasal kelima, di situ sama dengan kisah di dalam pasal 4. Tetapi dituangkan di dalam nyanyian. Satu pujian kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan. Deborah punya iman yang teguh. Dia percaya Allah yang berdaulat, Allah yang hidup, dan Allah satu-satunya andalan dalam hidup. Satu pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sudah sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita bimbang. Kita merasa kita tidak mampu. Tetapi ingatlah, belajar dari kisah bangsa Israel ini, melalui tokoh Deborah ini. Kita melihat bagaimana dia punya iman yang teguh. Iman yang teguh bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang hidup, Allah yang mampu memimpin, memberikan kemenangan. Apapun kehidupanmu, apapun kesulitanmu, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita. Walaupun kita punya kelemahan, tetapi mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beriman yang teguh kepada Tuhan. Banyak perusahaan tutup, banyak yang di PHK. Masa pandemi ini banyak orang yang kesulitan. Kepada siapa kita berharap? Tetapi melalui kisah Deborah ini. Walaupun mereka ditindas selama 20 tahun. Menderita, tetapi mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Tuhan juga Allah yang maha adil. Karena kasih Allah, maka Tuhan membebaskan, memberikan hakim untuk menuntun bangsa Israel. Saudara, Tuhan memberikan firman untuk kita. Biarlah kita kembali kepada Dia. Sungguh-sungguh beriman yang teguh kepada Tuhan. Maukah saudara, mari di masa-masa ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, inilah aku. Walaupun aku punya kelemahan, aku tidak berdaya dengan pandemi COVID-19 itu. Kita tidak tahu sampai kapan. Bisnis kita, usaha kita, kesehatan, kita khawatir masa tua, dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hidup, yang selalu menopang hidup kita. Karena Tuhan tidak hanya dalam sejarah di perjanjian lama, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Maukah saudara? Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang hidup. Seperti Deborah yang punya iman yang teguh kepada Allah yang berdaulat dan Allah yang hidup.
Biarlah kami juga memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami punya iman yang sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Semua orang menderita. Biarlah kami tidak melihat penderitaan, tetapi kami melihat Tuhan yang berdaulat. Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah kami sungguh-sungguh kembali kepada Engkau. Tuhan ampunilah kami. Pakailah kami supaya di tengah-tengah kelemahan apapun Tuhan menjadikan kami sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami. Tuhan pimpin kehidupan kami. Supaya pada saat ini bagi yang letih berbeban berat, biarlah semua boleh datang kepada Tuhan. Bagi yang sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami kembali disegarkan. Kami kembali diingatkan, hanya Tuhanlah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dengan umat orang yang percaya sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyikan Allah kita ajaib dan besar. Dilanjutkan dengan besar dan perkasa Allah kita. Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib
Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Kami mau terus belajar memberikan yang terbaik. Seperti Engkau sudah memberikan terbaik bagi kami. Biarlah apa yang kami berikan bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya melalui harta kami, tapi seluruh hidup kami juga persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Terima kasih Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang besar dan dahsyat itu sungguh boleh menguatkan iman kita, menyertai setiap langkah hidup kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada beberapa pengumuman penting pada hari ini. Yang pertama, kita ada memorial service pada hari ini, 8 November jam 7 malam untuk Han-Han, yaitu Bapak Lukas Handoyo yang baru saja meninggal, suami dari Ibu Patricia, anak dari Ibu Ang Licu, dan Bapak Pua Tianhua. Bagi Bapak Ibu yang mengenal Han-Han dan keluarganya, diharapkan bisa mengikuti Zoom online untuk memorial service ini. Lalu yang kedua, Rabu tanggal 11 November, Persekutuan Doa Online, ada acara spesial yang akan dibawakan oleh penginjil Herman dengan judul To Be Instrument of God's Peace. Jemaat yang kita biasanya datang untuk mengikuti Persekutuan Doa Online, silakan mengikutinya. Ini pasti mendapatkan berkat dari Persekutuan Doa Online kali ini. Lalu YCF tanggal 13 November, Friday the 13th, itu akan membahas tentang spiritual family, kita sebagai keluarga Tuhan, gereja Tuhan, bagaimana kita harus memperlakukan anggota-anggota dalam keluarga kita. Mari kita mengikutinya, jam 7 malam, jangan lupa tanggal 13 November 2020. Lalu ada berita gembira, yaitu dengan lahirnya Reynold Wijaya, anaknya dari Raymond dan Grace, cucu dari Bapak Robi Wijaya dan Ibu Helen Wijaya. Kita semua bersuka cita dengan kelahiran Reynold Wijaya. Lalu yang terakhir ada berita duka, yaitu dengan meninggalnya almarhum Ibu Hong Sui Hua, yang berumur 70 tahun, yaitu mama dari penginjil Budi Dermawan, hamba Tuhan GKI Leon di Pos PI Pakuwon City, pada Selasa tanggal 3 November di Jakarta. Kita semua ikut berduka dan kita mengucapkan supaya keluarga semua yang tinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih, demikian untuk pengumuman pada hari ini. Stay home, stay safe, stay healthy. God bless you.